pagi dokter. Selamat pagi, hai, selamat pagi. Hai, senang sekali dokter saya bisa ketemu sama dokter meskipun melalui dunia maya dulu ya dok, virtual. Nanti kita ketemu kalau di Bandung ya dok ya. Nah dok, hari ini kita bakal ngobrol dalam topik yang namanya Mami I am ready to eat nih dok. Penting banget karena kita akan ngobrol banyak soal MPASI. Buat saya pribadi ini menarik banget nih dok, karena ini kayak masa dimana para moms menunjukkan kreativitasnya juga dalam membuat dan menyiapkan makanan untuk anaknya. Nah, kalau boleh nih dok, kita langsung sharing ya dok ya. Untuk sebenarnya sih kalau ngomong-ngomong soal MPASI itu, kapan sih dok saat terbaik untuk memulai Boleh, MPASI itu? silahkan. Dan sebenarnya tujuan atau manfaatnya MPASI itu sebenarnya apa sih dok? Oke, makasih pertanyaannya Mbak Talita. Kita mulai ya, ada beberapa slide yang akan saya bagikan, Oke. semoga bisa lebih membantu para moms and dad. Silahkan. Oke, boleh kita tunjukkan slide-nya ya, berarti untuk para membantu para moms and dad juga. Ya, di slide yang pertama ini kita bisa lihat pada saat kita memberikan ASI, itu yang sebelah kiri adalah umur ya, kemudian yang sebelah bawah adalah umur. Jadi perjalanannya itu dari ASI, kemudian kita akan melakukan transisi sampai mendapatkan suatu saat anak kita tuh komplit atau sepenuhnya mendapatkan family food atau MPASI adalah peralihan yang tadinya anaknya ASI, kemudian sampai nanti dia siap untuk makan menu keluarga, itulah yang kita sebut dengan MPASI. Kemudian pertanyaannya adalah kapan sih sebenarnya nggak ASI aja sampai nanti, misalnya seperti itu ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Di sini ada tabel-tabel, dilihat ada 0 sampai 2, kemudian 3 sampai 5, 6 sampai 8, kemudian 9, 11, dan 12, dan 13. Di situ kita lihat bahwa ternyata anak itu kan makin aktif, makin bergerak, makin banyak kemajuannya, kemudian perkembangan otaknya juga semakin banyak. Artinya energi yang dibutuhkan itu semakin banyak. Kita lihat di sana bahwa dari umur 6 bulan kita terlihat bahwa ada namanya energi yang tidak bisa dipenuhi lagi oleh ASI, dan itu yang harus digantikan dengan MPASI. Dan makin besar akan semakin banyak. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa pada saat umur 6 bulan itu, 1 tahun itu sudah 70% anak harus mampu makan. Kemudian kita lihat slide yang berikutnya adalah dari semua makanan ternyata ada beberapa zat yang memang kurang dalam ASI. Yang paling kurang adalah zat besi. Oleh sebab itu, nanti akan kita bahas bahwa pilihan untuk MPASI yang pertama adalah makanan yang mengandung tinggi zat besi. Nah, slide yang terakhir akan saya bahas bahwa kalau kayak begitu lebih baik stop aja misalnya nyusuinnya. Oh tidak, teratas umur 1 tahun pun ASI masih memenuhi baik kebutuhan energi, jumlah sedikit. Kita bisa lihat di sini, jadi tetap melanjutkan ASI sampai 2 tahun atau bahkan lebih, tapi tidak bisa ASI full karena ada gap atau kekurangan yang harus dipenuhi dari MPASI-nya. Oke, jadi kalau tadi saya rangkum dikit nih dok ya, sebenarnya itu ada MPASI itu adalah transisi ya dok, jadi dari konsumsi ASI full hingga nanti mulai makan makanan yang berat ya atau staple food itu sendiri. Nah, di antara ini Betul, sebenarnya betul. MPASI itu tidak bisa tidak sepenuhnya atau menggantikan fungsi ASI ya. Karena fungsinya adalah MPASI tadi mengisi gap atau rentang energi yang hilang yang tidak bisa dipenuhi lagi oleh ASI karena kebutuhan energinya si sang buah hati ini tentunya meningkat berdasarkan usia. Betul ya, Dok? Iya, 100. Oke, wah luar biasa nih saya baru pertanyaan satu aja saya udah nih dok karena semakin banyak lagi. Oke dok, kalau ngobrol lagi lebih jauh, kalau misalnya nih kita udah pengen mau ngasih MPASI atau apakah dilihatnya berdasarkan usia atau ada tanda-tanda sih dari yang ditunjukkan oleh anak kita mungkin apakah secara fisik atau secara kasat mata ataupun misalnya hal-hal lain yang perlu kita perhatikan supaya kita tahu bahwa ini saatnya untuk kita bisa memberikan MPASI kan si anak ini. Ya, kapan seorang anak bisa mendapatkan MPASI itu sebenarnya tergantung dari kesiapan fisik masing-masing. Kita bisa lihat ada beberapa tanda kesiapan fisik. Memang kesiapan fisik itu rata-rata di usia 6 bulan atau sekitar 180 hari. Tapi perlu kita ingat,
bahwa ada anak yang lebih cepat atau juga ada misalnya dia prematur ataunya dia lahirnya mungkin lebih bulan gitu. Jadi tetap harus disesuaikan dengan tanda fisik masing-masing. Tanda yang bisa kita lihat di slide berikut. Oke, slide-nya kita bisa lihat tanda-tanda fisiknya. Ya. Nah, kita lihat ya. Yang pertama adalah anak dapat duduk dengan leher tegak dan mengangkat kepalanya sendiri tanpa memerlukan bantuan. Jadi di sini kita bisa lihat kalau anaknya masih tidur, lehernya tertinggal di belakang, tidak mungkin kita akan memberikan makan karena kita kalau makan harus duduk tegak supaya makanannya nggak keselak. Yang kedua adalah anaknya tertarik dengan makan. Nah, oleh sebab itu saya sangat merekomendasikan ibu-ibu dari mulai 5 bulan itu mulai makan bersama dengan anak sehingga anak akan sering melihat kita makan, kemudian akan terlihat bahwa dia mulai tertarik atau tidak dengan proses makan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah anaknya jadi lebih cepat lapar. Seperti misalnya kalau nyusu itu nggak kenyang-kenyang atau malam lebih banyak bangun atau sering menangis, jadi kebutuhannya seolah-olah lebih tinggi. Tiga tanda ini sudah menunjukkan bahwa anak kita sudah siap menuju MPASI karena kebutuhan ASI-nya sudah berkurang. Itu sih tanda-tanda klinisnya, Mbak Talita. Tuh, jadi yang pertama dari fisik juga ya dok dilihat. Kalau memang dia kelihatannya sudah sanggup, ibaratnya kayak saluran pencernaannya ini arah ke saluran pencernaannya nggak lagi kehalang kalau karena misalnya dia kepalanya masih ke belakang atau semacamnya gitu ya dok ya. Jadi kalau dia udah bisa tegak, berarti dia udah bisa Ya, mengarah betul, kepada betul. MPASI. Selain itu juga ternyata peran orang tua itu penting ya dok ya, untuk mengajarkan atau mengenalkan. Jadi diajak makan bareng ya, menimbulkan ketertarikan terhadap makanan itu sendiri. Gitu ya dok ya. Oke, kalau ngobrol lebih Ya, lanjut betul. mengenai resiko nih, benernya kalau tadi kan dokter udah ngasih lihat ada tanda-tanda dari apa yang perlu diperhatikan oleh moms, misalnya si anaknya itu sudah menunjukkan tanda-tanda tadi, 3 tanda utama ya dok ya. Nah sekarang kalau bicara mengenai resiko apabila ternyata kita memberikan MPASI-nya entah terlambat atau malah kecepatan gitu, ada nggak sih dok? Ya, kita balik lagi tadi kan sudah dijelaskan di slide berikutnya sebelumnya bahwa kalau telat memulai MPASI pasti ada gap yang tidak diisi. Artinya bisa saja anak kita ada gangguan pertumbuhan atau perkembangan karena untuk bergerak, untuk perkembangan otak itu kan perlu ada gap yang kita butuhkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ternyata nyusuin aja ya pasti itu kalau berlangsung lama pasti akan mengganggu fungsi perkembangan anak. Kan kita nggak mau punya anak yang ada keterlambatan, pasti semua orang tua ingin anaknya menjadi yang terbaik, yang nomor satu, ya, baik betul, dari berat badan, panjang badan, lingkar kepala maupun perkembangannya. Oke. Ya, nah apa resikonya kalau misalnya diberikan terlalu cepat? Misalnya mereka akan bilang, oh saya dulu anak saya mungkin atau cucu saya dulu dikasih juga umur 3 bulan makan pisang misalnya. Kita tidak merekomendasikan hal tersebut karena pemberian makan lebih cepat bisa menyebabkan usus terpuntir karena ususnya belum siap mencerna makanan yang lebih padat. Dia masih membutuhkan makanan yang lebih cair misalnya. Yang kedua adalah ASI-nya nanti jadi berkurang, padahal komponen ASI itu penting. Ada hal-hal yang tidak didapatkan dari bodi, sel-sel pengganggu. Dan yang terakhir adalah bisa beresiko alergi karena ususnya belum siap, sudah dimasukkan berbagai macam benda asing, bisa juga diare dan segala macam. Jadi intinya adalah kita harus tepat waktu dalam memulai MPASI. Jadi banget untuk para moms memperhatikan tanda-tandanya supaya mereka memulai tepat waktu karena ini berhubungan dengan satu perkembangannya tadi sang buah hati, lalu juga kesiapan dari saluran pencernaannya itu sendiri ya dok, karena kalau terlalu cepat mungkinnya malah tidak akan bukan positif malah jadi negatif ya dok ya. Betul. Oke, nah ada nggak sih dok strategi-strategi khusus nih dok dalam pemberian MPASI mungkin yang perlu diperhatikan para mom? Agak terputus Mbak Talita, maaf. Oh oke, jadi pertanyaannya gini dok, ada nggak sih strategi khusus yang perlu diperhatikan oleh para moms dalam memberikan MPASI ini sendiri? Oh ya, strateginya kita bisa rekap ya di slide berikut mungkin biar lebih jelas. Oke. Nah, ini Kak tabel yang menggambarkan adanya usia
sekian, kemudian tekstur makanannya harus seperti apa, makannya berapa kali sehari, dan porsi berapa banyak untuk satu kali makannya. Contoh, umur 6 sampai 9 bulan itu biasanya perkembangan anaknya sudah bisa memindahkan makanan dari satu sisi ke sisi mulut yang lain atau ada gerakan mengunyah, gigi depannya udah mulai tumbuh, kemudian yang lebih kental ya, yang sebelah kiri betul yang perkembangan anak. Nah, teksturnya yang akan kita berikan adalah tekstur puree atau yang disaring ya, ibu-ibu ya. Saringan kita perlu sediakan dua, biasanya ada yang lebih kecil-kecil dan yang lebih besar. Makin 9 bulan biasanya saringannya akan lebih besar, bahkan kadang kita hanya melumat saja atau menekan-nekan saja begitu. Kemudian kalau frekuensi kita bisa lihat yang 6 sampai 9 bulan itu tidak pernah dikatakan harus 2 kali atau 3 kali, tapi range antara 2 sampai 3 kali makan besar dan 1 sampai 2 kali makanan selingan. Dan untuk masalah porsi, di sana juga dikatakan 3 sendok makan hingga setengah mangkuk. Jadi harus ada ukuran mangkuk berukuran 250 ml dan setengahnya kurang lebih. Tapi ini porsi yang disediakan, bukan berarti orang tua memaksa harus habis. Menarik banget nih. Nah, untuk yang 9 sampai 12 bulan juga sama bisa dilihat. Kenapa teksturnya harus naik? Jadi kita harus dicincang, kadang cincang lebih kasar, kadang beberapa mulai makan finger food. Finger food tuh jadi dia memegang dan memasukkan sendiri ke dalam mulut. Kenapa seperti itu? Karena terkait dengan perkembangannya juga. Sudah bergeraknya juga lebih aktif, maka targetnya adalah 125, 3 sampai 4 kali, 1 sampai 2 kali selingan. Tapi sekali lagi ini tidak wajib dihabiskan. Hanya yang kita sediakan adalah seperti ini. Sedangkan di atas 1 tahun dia harus sudah bisa makan makanan keluarga. Jadi tidak boleh anak 1 tahun masih makanan blender atau saring seperti anak 6 sampai 9 bulan. Karena itu akan mengganggu perkembangan oromotornya. Jadi perkembangan daerah rongga mulutnya dia akan terganggu. Nanti berlanjut di bicara dan segala macam, mengunyah dan segala macam. Oke, nah Ramos di sini yang di rumah bisa screenshot boleh ya dok ya atau foto tabelnya? Boleh, silakan. Karena ini menarik sekali, bisa jadi catatan khusus Silakan. gitu. Udah ada perkembangan anaknya itu apa, lalu tekstur MPASI-nya gimana? Karena tekstur MPASI ini nggak cuma berhubungan, karena MPASI nggak cuma berhubungan dengan nutrisinya, tapi juga berhubungan untuk menunjang perkembangan motorik ataupun perkembangan fisik anak itu sendiri ya dok ya, juga frekuensinya atau porsinya. Tadi dokter sempat betul terkait porsi nih. Ini sering banget biasanya para orang tua kesulitan kan dok, atau setidaknya mereka menganggapnya, anak susah makan, disiapin gini, tapi kok nggak habis atau semacamnya. Itu si dok ada nggak sih sebenarnya misalnya strategi atau caranya buat anak-anak yang misalnya entah dia menolak ataupun memiliki kesulitan untuk makan dalam jumlah porsi tertentu dan sebagainya? Ya, nanti mungkin akan dibahas ya. Maksudnya kalau misalnya ternyata menolak, apa yang harus dilakukan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di belakang. Mungkin ya di pending dulu pertanyaannya. Oke, kalau gitu kita mau masuk ke pengaturan nih dok. Apa itu sama yang tadi nih dok? Apa ada jam-jam khusus? Ya, aku masih ada beberapa slide juga ya. Betul. Ya, kita ada. Ya, kita lihat di jamnya ya. Oke. Di slide berikutnya boleh lihat. Ya, ini jadi sebenarnya prinsip MPASI itu adalah menu keluarga. Menu keluarga itu artinya dalam satu hari orang tua memasak yang sama untuk yang dia makan, untuk anggota keluarga semua, hanya porsinya saja yang berbeda-beda. Ya, slide berikutnya. Orang tua harus mengerti bahwa yang utama itu ada yang namanya kelompok karbohidrat, kelompok protein hewani, kelompok kacang-kacangan, dan kelompok sayur dan buah. Di tengah adalah ASI. Kita lihat ya di bagian tersebut. Di bagian bawah ternyata minyak itu perlu ditambahkan untuk menaikkan kalori. Dan di atas bisa dilihat di sendoknya itu dilihat bahwa tidak boleh memberikan makanan yang terlalu cair, karena kalau terlalu cair berarti kalorinya lebih sedikit. Dan yang terakhir bisa saya bagikan satu lagi, orang tua harus bisa memantau kalau anaknya nggak mau makan nasi,
Ya mungkin kita bisa mengganti dengan karbohidrat yang lain, dengan kentang, dengan ubi, dengan singkong. Kemudian kalau dia tidak mau misalnya sayur yang ini, kita bisa ganti yang lain, buah yang lain, protein juga beraneka ragam. Jadi intinya harus beraneka ragam, tidak boleh memberikan hanya yang itu-itu saja. Oke. Jadi keragaman dari makanan itu sendiri juga penting ya dok ya untuk diperhatikan. Nah, kalau Iya, misalnya betul, betul. terkait masalah pembuatan nih dok, atau misalnya ada moms yang memutuskan untuk membuat sendiri. Sebenarnya lebih baik mana sih dok, MPASI yang bikin sendiri atau yang beli dalam bentuk jadi? Dan kalau misalnya nih moms memutuskan untuk membuat MPASI-nya sendiri, kira-kira untuk penambahan bahan-bahan seperti misalnya itu garam, gula, atau hingga sampai ke penyimpan pengolahan MPASI itu ada nggak yang perlu diperhatikan dok? Ya, jadi bisa diklik slide berikutnya. Ya, di sini dilihat bahwa untuk mempersiapkan MPASI itu perlu dalam tanda kutip kita cuci tangan, kemudian membersihkan peralatan makan ya supaya tidak terjadi diare, kemudian menyimpan makanannya itu dalam wadah-wadah yang bersih, dan yang paling penting adalah memisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan makanan yang mentah dan bahan makanan yang matang supaya tidak terjadi kontaminasi gitu loh maksudnya. Kemudian mungkin akan di skip ke beberapa slide. Ada gambar danger zone, boleh tolong ditampilkan. Di sini kita akan membahas bahwa kalau setelah masak makanan itu tidak lanjut lagi. Satu. Nah, iya ini. Kita harus tahu bahwa kalau makan yang sebelumnya. Danger zone itu adalah antara 5 sampai 60 derajat Celcius. Jadi kalau makan sudah matang atau dibiarkan terus-menerus dalam slow cooker, itu karena suhu 5 sampai 60 derajat itu bisa menumbuhkan kuman, nanti anak jadi mudah diare. Pilihannya adalah 2, setelah matang kita biarkan kurang lebih 2 jam di suhu ruangan, langsung kita masukkan ke lemari pendingin supaya kalau mau dimakan baru dihangatkan. Gitu. Berikutnya ya mungkin mau ada pertanyaan dulu atau ada pertanyaan lagi dari Mbak Talita mungkin? Nah, kalau dari ini sebenarnya terkait dengan suhu ini nih dok, berarti para moms juga harus memperhatikan setelah penyimpanan, setelah masak itu sendiri ya dok ya. Kalau memang tidak dikonsumsi, perlu ditaruh di freezer atau kulkas ya dok ya. Itu bisa tahan berapa lama dok? Apa perlu aku lebih jenis makanan itu sendiri? Ya, betul. Jadi kita harus tahu berapa lama dia bisa disimpan. Kalau saya sendiri lebih merekomendasikan simpan di chiller atau di suhu yang tidak beku ya, bukan di freezer. Kenapa? Karena sebenarnya kita sedang melatih ibu untuk membuat makanan ya dengan kita lumat. Jadi ibunya makan yang sama, bapaknya makan yang sama, anaknya makan yang sama. Dan kita tidak menyimpan makanan kita, misalnya kita masak lodeh, kemudian kita simpan untuk 1 minggu di dalam freezer. Itu kan rasanya jadi tidak nyaman. Oleh sebab itu saya merekomendasikan memang tidak usah memasak khusus untuk anak, tapi kita memang memasak khusus menu keluarga dan menyisihkannya untuk anak. Dengan kadar gula garam yang disesuaikan. Memang awal-awal memang kita tidak berikan, tapi kalaupun mau ditambahkan silahkan sedikit. Yes, betul. Sorry dok, putus nih dok. Jadi misalnya gula garamnya disesuaikan ya dok ya. Berarti kalau mungkin disesuaikan dengan batas maksimal ya. Oke. Berarti kalau para moms ini masak misalnya, mungkin sebelum penambahan garam sama gula buat seluruh keluarga, bisa dipisahin dulu buat si sang buah hati, untuk nanti misalnya diproses entah itu dilumatkan atau diapakan gitu ya dok ya, untuk menyesuaikan dengan teksturnya. Baru kemudian hanya bisa diproses untuk keluarga. Betul, itu yang paling betul. Oke, jadi bukan khusus ya dok ya, menyiapkan untuk si sang buah hati. Sebenarnya jauh lebih efektif dan jauh lebih praktis gitu, karena nggak perlu menyiapkan 2 kali gitu atau bahkan khusus gitu disiapin gitu. Oke, karena biasanya saya tahu para ini menyiapkan khusus nih dok, jadi masak untuk buah hati sendiri, nanti kemudian masak baru keluarga. Itu juga kalau yang buat keluarga ingat waktunya cukup. Kalau enggak order. Oke, mungkin saya ada next question nih dok. Kalau misalnya terkait sang buah hati yang menolak pemberian MPASI tertentu,
balik lagi ke pertanyaan itu dok, karena ini saya yakin menjadi momok juga buat para orang tua, karena tadi kan pengennya yang terbaik buat anak, anaknya mau makan, karena nanti mikir sehat apa enggak, kan paling takut orang tua terutama moms kalau sakit dok. Nah gimana nih dok, kalau misalnya ada penolakan? Ya, ya kita balik ke ya sebelumnya lagi satu lagi ya. Nah, untuk anak umur 6 sampai 24 bulan itu sebenarnya walaupun mereka belum bisa berbicara, mereka menunjukkan tanda-tanda kapan mereka lapar. Jadi misalnya dia akan meraih makanan untuk makan, dia membuka mulut kalau sendoknya didekatkan, kemudian melihat kita mau makan tuh atau mempersiapkan makan tuh dia mukanya membelalak sambil bergerak-gerak, atau enggak dia menunjukkan lah bahwa dia itu lapar, tanda-tanda kenyang. Ya, di slide berikutnya kita akan bahas kapan sih anak itu kalau udah stop gitu. Kalau anak nggak harus habis kan tadi ya. Jadi kapan harus di stop kalau anaknya sudah menunjukkan tanda-tanda kenyang, seperti dia ya mendorong makanan yang masuk ke mulut dia, atau enggak dia menutup mulut, kemudian dia memalingkan muka, kemudian dia tangannya nutup mulut, pokoknya dia menolak lah. Kalau sudah anak menolak, yang harus kita lakukan adalah hormati bahwa memang dia sedang tidak mau makan. Apa yang salah? Itu yang harus kita cari. Bisa saja waktu pemberiannya tidak pas, mungkin dia sudah mengantuk, atau dia sudah lapar sekali, kelewat masa laparnya jadi marah, itu bisa saja. Oke, tadi dok kita lagi ngebahas kalau misalnya ada penolakan kan dok, ada kemungkinan mungkin dia sudah kenyang, tadi dengan gerakan seperti mendorong sendoknya atau menutup mulut gitu, atau mungkin memalingkan wajah. Tadi dokter juga sempat menyebutkan ada possibility atau kemungkinan bahwa anak ini sebenarnya sudah lewat, kita terlambat nih ngasih makannya. Jadi dia udah keburu lewatin masa laparnya, jadi ibaratnya udah punduk dia dok, udah ngambek gitu. Nah ini gimana, apalagi Iya, nih betul, dok betul. Iya. yang mungkin muncul penolakan? Jadi tadi ya, jadi bisa saja karena mungkin waktu pemberiannya tadi, bisa saja tadi karena rasanya mungkin tidak cocok dengan lidahnya dia, karena orang tuanya tidak bisa masak, jadi baru pertama kali belajar masak, sehingga rasanya datar-datar atau tidak cocok atau pahit dan segala macam juga bisa. Kemudian bisa juga teksturnya yang misalnya bermasalah, ternyata dia tidak suka tekstur yang terlalu lembut, atau dia pingin naik tekstur yang agak lebih keras juga bisa. Jadi orang tua harus sebenarnya trial and error. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Kadang ada anak yang senang makan bersama-sama misalnya. Kalau dia rame-rame, dia nafsu makannya bagus. Tapi kalau dia sendirian, dia tidak suka. Kemudian ibunya, kalau ibunya atau pengasuhnya memberikan makan dengan senyum, dengan dipuji, biasanya dia akan lebih mau. Tapi kalau ibunya sudah khawatir, karena kebanyakan Batalita sekarang ini ibu-ibu itu kalau mau mulai masuk MPASI itu rasa khawatirnya yang lebih besar dibanding dengan rasa senangnya gitu. Betul. Oke, jadi mood ibunya ya, secara psikologis ibunya juga harus tenang dan dia harus sure gitu ya bahwa oke, anak saya suka gitu loh. Jadi anaknya juga merasa moodnya juga enak ya makan. Ya, betul, betul. Oke, kalau sekaligus nih dok, ada pertanyaan juga ini dari bahkan ini mungkin dengan tadi habit makan ya, untuk apakah penolakan berhubungan nggak sih dok? Misalnya tadi kan dokter menyebutkan terkait lingkungan nih dok. Apakah makannya bareng-bareng atau mungkin dikondisikan sesuai dengan misalnya kebiasaan makan di keluarga itu. Apakah itu ada berhubungan atau tidak dok dengan penerimaan si anak itu sendiri? Iya, betul. Karena mereka itu belajar dengan mencontoh. Jadi kita harus mencontohkan berulang-ulang dengan sabar, memberikan bahwa memang kita memang ya belajar makan. Jadi mereka masih belajar makan, kita mencontohkan berulang-ulang. Ada anak yang memang bawaannya pinter makan, ada juga yang belajar lebih lambat. Jadi semua orang tua perlu lebih sabar dalam memberikan makanan. Bahkan ada yang sampai mencoba 10 sampai 15 kali, kita lihat di slide berikutnya. Oh, oke. Ya, strategi apa yang lanjut lagi? Lanjut. Kita ada yang itu apa yang harus dilakukan? Nah, ini adalah strategi yang tadi di atas, jangan menyerah untuk memperkenalkan jenis makanan baru. Terus tidak boleh menggunakan TV, komputer, gadget supaya anaknya jadi mau makan ya ibu-ibu ya. Tertampar sedikit gitu dok. Nah, kemudian terus kemudian tawarkan selingan yang sehat.
Iya, ya betul. Karena jus buah itu sebenarnya kalau dia minum terlalu banyak, itu juga bisa mengurangi makan. Jadi kita harus padat dulu baru minum. Dan jus buah sebenarnya kalau kita jus sendiri masih nggak apa-apa, tapi tidak boleh membeli yang kemasan seperti di luar. Itu tidak kita kan bukanlah hanya tentang makan, tapi ini adalah proses belajar yang harusnya menyenangkan. Jadi itu yang harus diingat karena ngasih makan itu sebenarnya belajar buat ibu dan buat anaknya, bukan cuma sekedar makan saja yang diingat mentransfer makanan gitu ya. Dan jangan paksa anak untuk makan. Itu ibu-ibu, saya ulangkan sekali lagi ya. Jangan paksa anak untuk makan. Ini udah paling penting nih dok. Karena terkadang tadi balik ke ketakutan itu sendiri. Dan mungkin secara kultur ya dok, namanya perempuan, tanggung jawab terkait tumbuh kembang anak kan banyak di para moms ya, banyak di ibu. Dan kalau misalnya anak yang nggak mau makan, itu nanti seolah-olah kayak menyerang, ini ibunya gimana sih, kok nggak bisa ngasih makan, gitu nggak sih dok? Kalau saya melihatnya seperti itu soalnya, ada unsur terkait dengan itu juga, pressure di kalangan ibunya. Ya, dan ibunya sendiri juga menciptakan pressure dengan teman-temannya karena sering membandingkan anaknya dengan anak teman-temannya, sehingga kalau ada yang berbeda mereka jadi stres sendiri. Oke, berarti ini note banget nih. Jangan membandingkan apakah kemampuan si A anaknya pinter, makannya lahap, banyak, dan dengan anaknya sendiri. Karena perjalanannya beda-beda ya dok ya. Tentunya juga kebutuhannya anaknya sendiri juga dia ada apa saya pakai. Ya, betul sekali. Oke. Nah dok, lanjut nih dok ke pertanyaan saya. Kalau misalnya ternyata anaknya punya kebutuhan khusus atau perlu asupan. Kita tahu ada beberapa kondisi kesehatan ya, dan mungkin para moms meskipun mungkin nggak seumum itu atau tidak banyak, tapi ada para moms yang mengalami di mana anaknya membutuhkan asupan nutrisi khusus. Misalnya seperti mungkin fenilketonuria, kalau saya nggak salah pernah dengar, itu dia harus membatasi konsumsi protein ya dok, kandungan tinggi protein. Nah ini kira-kira seperti apa nih dok yang perlu diperhatikan? Ya, ya, jadi sebenarnya fenilketonuria atau penyakit yang lain lagi, misalnya metil malonic acid urea dan galaktosemia dan segala macam adalah penyakit-penyakit yang memang bawaan dari anaknya ya. Jadi dia memang ada kelainan bawaan, tapi jarang sebenarnya. Ya. Yang harus kita perhatikan kapan sih biasanya itu bergejala dari baru lahir. Jadi dari baru lahir misalnya dia ada kejang atau dia ada kuning berkepanjangan atau enggak dia menolak saat diberikan minum atau dia muntah atau dia mencret dan ada penyakit lainnya. Dan kalaupun dia tidak bergejala waktu lahir, seharusnya kita memantau mengenai berat badan, panjang badan, tingkah kepala seperti yang ada di aplikasi Primaku. Bisa kita lihat di slide ya. Saya meminta, kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia meminta agar semua orang tua mempersiapkan aplikasi Primaku yang bisa di-download di-download di gadget masing-masing, kemudian itu bisa dimasukkan nama dan segala macam dan bisa diikuti pertumbuhan perkembangannya dengan berbagai macam vaksinasi, info-info seputar kesehatan anak, semua memang ada di situ dan kita merekomendasikan semua orang memakai hal yang sama. Nah, jika memang ada tanda-tanda, oh ini kok anaknya kira-kira berat badannya nggak naik, lingkar kepalanya bermasalah, ya segera konsultasikan dengan dokter karena masalah-masalah perkembangan yang seperti metabolik itu tidak bisa dideteksi oleh awam. Biarkan dokternya yang akan melakukan pemeriksaan dan pemeriksaannya biasanya kita dari Kotlife juga sudah ada ya pemeriksaannya ya Mbak Talita ya. Iya betul dok. Nanti mungkin saya sharing juga setelah sesi tanya jawab ya dok ya. Boleh. Oke. Nah dok, itu pertanyaan terakhir dari saya, tapi banyak pertanyaan yang masuk dari para moms nih dok. Seperti saya sudah bilang tadi di awal pas kita ngobrol, banyak banget fansnya dokter Fresilia nih. Oke, kita langsung aja ya dok ke pertanyaan pertama dari moms, yaitu Moms Yeni Sofia. Moms Yeni Sofia ini bertanya, halo dokter, saya gini, waktu MPASI itu anak saya mengalami alergi pada makanan laut. Nah, sejak itu saya jadi nggak pernah atau jadi takut nih buat kasih makanan laut ke anak. Apakah alergi pada makanan laut ini bisa hilang atau enggak ya sampai dia gede atau tetap bisa kambuh? Gitu. Gimana nih dok terkait alergi terhadap terima kasih. Langsung saya jawab nih. Silahkan dok.
Oke, terima kasih Mam Yeni, terima kasih pertanyaannya. Alergi seafood itu biasanya bisa terlihat sebenarnya dari waktu ASI, waktu menyusui. Jika ibunya makan yang seafood, biasanya anaknya akan bergejala. Dari mulai jadi eksimnya kambuh atau kelainan kulit, bisa juga grok-grok saluran nafas, bisa juga mencret atau muntah. Itu sebenarnya dari ASI bisa terlihat. Oleh sebab itu sebenarnya ibu-ibu yang menyusui anaknya, bukan yang memberikan formula, harusnya bisa lebih melihat tanda-tanda alergi itu pada saat menyusui anaknya. Nah, kalau memang full formula agak sulit bagi kita. Tapi riwayat alergi keluarga juga menjadi suatu clue ya, bahwa kalau alergi dalam keluarga biasanya anaknya juga ada yang alergian. Nah, alergi sendiri bisa macam-macam. Yang paling sering memang alergi seafood. Nah, alergi itu kita mesti tahu apakah alerginya ini tipe yang fatal, mengancam jiwa, ataukah hanya yang ringan saja. Ya, jika memang reaksinya mengancam jiwa, misalnya anaknya menjadi sesak, kebiruan, pingsan, atau kita bilangnya reaksi anafilaksis, maka itu tidak boleh dikonsumsi dulu, harus dikonsultasikan dengan dokter karena ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan. Tapi jika alerginya hanya berupa merah-merah di kulit atau sekitar mulut saja ada bintik-bintik atau ada kaligata, sebenarnya bisa saja itu bukan alergi terhadap protein seafoodnya, tapi bisa juga mungkin tidak fresh gitu loh, itu juga bisa. Nah, prinsipnya adalah biasa kita mengenalkan kalau yang alerginya ringan bisa kita kenalkan dengan sedikit-sedikit Bu Yeni. Misalnya tadinya kita ngasih udangnya cuman sedikit banget gitu. Kemudian kita masaknya benar-benar dalam suhu yang tinggi karena dengan pematangan atau suhu yang tinggi maka protein seafoodnya akan rusak sehingga alerginya akan lebih berkurang. Oke. Jadi bisa Kemudian alergi itu biasanya di atas 2 tahun akan berkurang. Oh, tahun biasanya agak berkurang ya dok ya untuk itu sendiri. Oke, berarti Ya. tapi perlu diperhatikan juga tadi lokasi merahnya ada di mana gitu ataupun ada tanda-tanda lain yang muncul atau tidak pada anak itu. Dan kalau misalnya mau dikenalkan, Betul. tidak lupa untuk dimasak dalam suhu yang tinggi ya, suhu tinggi sehingga proteinnya lebih pecahnya. Betul. Ini ya dok ya, tidak mempengaruhi si anak itu sendiri nanti efek-efek alerginya. Ya, Oke, ya, betul. next question nih dok. Pertanyaan selanjutnya dari Mam Gata Manurung. Saya bertanya, Fresilia, MPASI apa aja ya dalam sehari yang dapat diberikan untuk si kecil? Apa aja tanda si kecil alergi dengan menu MPASI-nya? Apa aja tanda bayi? Wah, ini diborong sebenarnya pertanyaan tadi. Oke, mungkin dokter Fresilia bisa kasih semacam rangkumannya nih dok, kira-kira. Karena pertanyaannya Mams Agatha sebenarnya tadi udah merupakan penjelasan yang detail ya dok dari dokter Fresilia. Monggo dok, silahkan. Iya, betul. Jadi kalau apa saja yang diberikan, sebenarnya semua anak harus memakan sebanyak mungkin variasi makanan yang bisa kita berikan. Kenapa? Karena tadi kita bilang bahwa MPASI adalah transisi ke solid food. Nanti kalau dia dari 6 bulan sampai 9 bulan atau bahkan sampai usia 1 tahun dia hanya makan yang itu-itu saja, seperti orang tua zaman dulu membuatkan kita bubur, ceker, ati, bayam atau brokoli dengan wortel, artinya dia tidak kenal dengan terong, dia tidak kenal dengan ikan laut, dia tidak kenal dengan ampela, dia tidak kenal dengan sapi dan segala macam. Jadi intinya sih makin bervariasi, makin bagus karena itu akan menanamkan suatu memori di otak sehingga nanti di atas umur 1 tahun dia akan lebih mudah menerima makanan apapun. Ya, ini kembali lagi kita memberikan makan bukan hanya sekedar memasukkan nutrisi, tapi lebih banyak unsur belajarnya juga. Oke, berarti sebenarnya penjelasan dokter ini relate dengan yang namanya picky eater ya dok ya. Kalau misalnya ternyata yes, betul. Itu berarti kemungkinan di awal perkenalannya banyak gitu. Jadi mereka bingung gitu ya dok ya. Ya, betul. Oke, next question nih dok. Mas lagi. Dari Mams Dominika Astrida Anya. Anak di usia 5 bulan sudah menunjukkan tanda-tanda mau makan, apakah boleh diberikan MPASI lebih awal? Apa perlu di suplemen zat besi? Iya, jadi
kita tekankan bahwa uh, jika memang di 5 bulan dia sudah menunjukkan tanda-tanda siap makan, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter anaknya. Apakah benar anak kita bisa memulai MPASI lebih cepat? Apakah ada masalah dengan pencernaannya ataupun tidak? Jadi tetap kalau mau lebih cepat dari 6 bulan, itu tetap harus konsultasi dulu. Karena kan tetap tiap bulan kita masih melakukan imunisasi ya ke dokter anak. Jadi sekalian melakukan imunisasi, kita sambil bilang, dok, anak saya sepertinya sudah menunjukkan tanda-tanda siap makan nih. Boleh nggak kalau dimulai MPASI-nya? Dan biarkan dokternya menilai juga, karena sering sekali apa yang dilaporkan oleh orang tua tidak sesuai dengan apa yang dinilai oleh dokternya. Oke, berarti kembali lagi ke dokter ya. Kalau untuk yang tambahan suplemen zat besi gimana nih dok? Ya, untuk tambahan suplemen zat besi, seperti tadi kita lihat bahwa tidak semua anak membutuhkan zat besi. Karena banyak yang cadangan, kan tadi kita sudah ada ya di tabel yang bisa dilihat oleh ibu-ibu bahwa dari ASI saja sebenarnya cukup ditambah cadangan. Nah, cadangan dari ibu yang diwariskan ke anaknya ini yang tergantung, karena kebanyakan ibu hamil di Indonesia itu anemia atau kekurangan zat besi. Sehingga cadangannya banyak yang hilang di usia 4 bulan. Jadi sebelum MPASI dia sudah ada yang hilang. Kalau saya sendiri sih sebenarnya lebih baik kita lihat dulu apakah memang ibunya dari riwayat anemia apa tidak. Apakah bayinya memang lahir prematur atau tidak. Jika memang ada tanda-tanda memang ibunya anemia waktu hamil atau kenaikan berat badan anaknya kurang atau dia prematur, memang kita berikan suplementasi. Atau bisa juga yang kedua adalah ya cek saja dulu darahnya, apakah memang perlu disuplementasi atau tidak, daripada kita memberikan ternyata tidak diperlukan juga, karena suplemen zat besi juga ya namanya obat yang masuk ke dalam badan itu pasti ada yang untung dan yang rugi. Jadi kita harus menimbang-nimbang apakah ini untung ataukah ini rugi gitu. Oke, jadi conditional ya dok, dilihat sesuai dengan kebutuhannya ya, si betul. anak itu sendiri. Oke, masih ada pertanyaan nih dok, kita kebetulan masih ada waktu, dari Mams Ima Puspita. Bagaimana jika MPASI menyebabkan bayi sembelit? Bagaimana mengatasinya dan menu MPASI seperti apa yang tidak menyebabkan bayi sembelit? Ya, terima kasih. Untuk masalah sembelit memang awal-awal itu semua orang pencernaannya pasti kebanyakan kaget ya. Karena dia tadinya cair, sekarang dia teksturnya lebih padat. Ya, jadi biasanya kita bisa mengakalinya dengan memberikan air putih. Nah, air putih yang diberikan pun harus dimasak terlebih dahulu ya. Jadi tidak boleh dari dispenser langsung. Oh. Yang kedua adalah ya memberikan minyak. Minyak itu juga bisa membuat selain meningkatkan rasa, memudahkan anak untuk buang air besar karena dia melicinkan. Kemudian ada beberapa makanan juga yang bisa kita berikan, seperti serat itu bisa kita berikan juga, tapi tidak dalam jumlah banyak. Tapi kalau tidak ada serat sama sekali juga, anak akan lebih susah untuk buang air besar. Oke, berarti tadi ada air putih, kemudian juga tambahan minyak dalam mungkin MPASI-nya. Udah kalau ke belakang dok sama juga tadi serat ya dok ya. Oke, masih satu pertanyaan terakhir ya dok, ya, betul. dari Mam Hani Nursyawati. Boleh silakan. Yaitu dok, bagaimana memulai MPASI bagi punyai riwayat alergi? Ya, jadi sebenarnya kalau yang bisa menyebabkan alergi itu kebanyakan protein. Memang ada sumber-sumber lain juga bisa menyebabkan alergi, tapi kebanyakan sih di protein. Jadi bagaimana memulainya? Kalau memang ada riwayat alergi, biasa kita sudah memulai sekitar 2-3 hari misalnya dengan menu protein yang sama. Misalnya hari ini ayam, besok ayam, baru besoknya lagi diganti lagi. Biasanya itu akan terlihat, Bu. Tapi intinya sih tetap saja sih menurut saya yang harus dilihat adalah apakah ini reaksi alerginya berat ataukah reaksi alerginya ringan, itu yang harus kita bedakan. Kalau memang reaksi alerginya berat, harus tetap dikonsulkan dengan dokter anak. Tapi kalau dia ringan-ringan saja, tadi sudah dibahas dengan memperkenalkan sedikit-sedikit atau dengan memasaknya lebih lama supaya proteinnya lebih rusak, biasanya itu akan lebih toleransi pada suatu saat. Oke, nah dok, ternyata saya dapat bisikan dari rekan saya, sangat banyaknya, jadi kita masih mau entertain para moms yang ada di sini, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Dokter siap ya dok ya?
Belum capek ya dok ya? Boleh, silahkan. Oke, next question nih dok. Dari Mam Vini Belum. Shiva Denada. Hai dokter Fresil, saya mau tanya. Benarkah semakin lama memasak MPASI semakin baik karena nutrisinya tidak hilang? Berapa lama idealnya memasak memakai slow cooker? Nah, udah ke teknis nih dok. Ya, kembali lagi saya informasikan ke orang tua, mungkin highlight-nya adalah masaklah dengan alat yang sudah biasa moms masak. Oke. Tidak perlu membeli slow cooker atau tidak perlu membeli food processor atau yang lain-lain jika kita tidak familiar dengan itu. Dengan cara metodenya ya dok ya? Karena pasti ujung-ujungnya rasanya tidak enak. Iya betul. Kalau saya boleh ajukan sih dari kita, masak saja seperti menu keluarga. Misalnya contoh, hari ini masak apa? Misalnya kita masak nasi, sayur asem, dengan ayam goreng misalnya. Itu sebenarnya kita tinggal modifikasi saja, ambil ayamnya, ambil nasi, buat bubur, kemudian masukkan misalnya labu siam atau masukkan lagi kacang merah, terus kemudian kita modifikasi sesuai dengan usia anak, sama kan? Artinya ibunya makan apa, anaknya makan apa, bapaknya makan yang sama. Jadi kita memang mengusahakan agar para ibu itu kembali lagi ke intinya bahwa MPASI keluarga itu yang harus diperkenalkan. Karena kalau kita hanya memasak khusus buat anak, dia akan tidak terbiasa pada saat nanti di atas 1 tahun makan di atas meja bersama dengan kita. Oke, berarti tadi ya dok, menanamkan habit tadi sama seperti keluarganya supaya dia juga nggak kaget. Makanya untuk teknis memasak juga sebisa mungkin gunakan bahan-bahan yang sama atau bagaimana cara mamsnya yang memang sudah familiar masaknya. Oke, next question. Ya, masalahnya zaman sekarang Mbak Talita, kebanyakan orang tuanya biasanya memakai ojek online memesan makanan atau dari restoran, kemudian dia memasak buat anaknya. Oke. Sehingga orang tua itu effort sekali ya, jadi membeli banyak bahan, membeli banyak buku, dia mengusahakan waktu banyak sekali untuk masak, sehingga pada saat anaknya menolak, oh ini kembali ke psikologis ya? Biasanya pada saat anaknya menolak, ibunya langsung putus asa. Iya, karena effort tadi ya. Ah betul. Oke, nah berarti tadi saya sempat ngingatin juga nih dok tadi pada saat dokter mengalami turbulensi, saya ingetin tadi bahwa dokter sebenarnya proses pemberian MPASI menekankan juga kepada habit. Jadi nggak cuma memberikan nutrisi, tapi juga membangun habit anak itu sendiri dengan makanan yang memang biasa diberikan bersama untuk keluarga itu apa, teknik masaknya juga disamakan. Mungkin itu menghemat ke rasa putus asa dari ibunya dan juga membantu sebenarnya memperkenalkan anak itu sama makanan yang nanti memang dia makan di usia lanjutnya gitu ya dok ya? Betul sekali Mbak Talita. Oke, berarti sebenarnya para orang tua di sini mungkin bisa less worry. Karena saya paham banget memasuki MPASI itu biasanya udah deg-degannya mulai. Karena oke, saya harus nyiapin apa. Tadi balik lagi yang dok bilang investasi ya dok ya. Ada yang kadang-kadang beli slow cooker, prosesor, nanti habis itu baru mempelajari. Biasanya juga masaknya nggak pakai misalnya food processor gitu, nggak pakai slow cooker gitu. Nah, sekarang baru mempelajari, invest banyak, ternyata ujung-ujungnya misalnya ada penolakan dari anak. Nah, ini yang perlu perhatikan bahwa sebenarnya kembali kepada konsep itu adalah nggak cuma nutrisi tapi juga pembangunan habit. Oke, dok, terima kasih banget untuk sharingnya hari ini. Tentunya terima senang kasih. banget dokter Fresilia bisa join. Fans-fans dokter Fresilia termasuk saya juga senang bisa ngobrol sama dokter Fresilia. Oke, kita ketemu lain waktu. Semoga nggak ada turbulensi, bisa langsung person ya dok. Silahkan dokter, kalau mau lanjut mungkin praktek. Sampai ketemu hari Sabtu. See you.